Tantangannya pasti, challenge-nya pasti berbeda antara Tangerang, Provinsi Banten dengan DKI. Tapi secara atmosfer hampir tidak ada bedanya. Jangankan Tangerang, Pak, Solo aja bisa masuk, Pak. Logikanya itu bagaimanapun nanti kita serahkan kepada yang di atas. Tawarkan nanti dong visi misinya, tunggu Pak bocoran dulu. Tunggu Pak Gubernur yang sekarang juga selesai dulu. Dan tunggu tiket. Kira-kira lawan terberatnya siapa ini? Pak Anies kan rasanya akan maju ke level atas nih. Kita belum bisa bicara sekarang, atau berandai-andai. Semua juga masih punya peluang kok di Jakarta. Dibagi tugas. Sementara sebagai kader saya ditugaskan di Jakarta. Ya. Jadi ibu yang sana itu nanti di Banten. Ya mungkin. Tangsel. Mungkin. Kan waktu itu nanti keputusan DPP lah. Oke. Tribuners, jumpa lagi dengan saya Yulis Listiawan, saya GM Konten Tribun News dan juga saya Pemret redaksi tribunbanten.com. Nah, sore ini kita hadir di kantor DPD Golkar yang ada di Cikini, Jakarta. Nah, kita bertemu dengan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Assalamualaikum, Mas Yulis. Ya, Pak Ahmed Zaki Iskandar ini, beliau selain Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, beliau juga Bupati Tangerang yang masih aktif menjabat, Pak ya? Ya, sampai September tahun depan. September depan. Nah, karena kita ada di kantor Golkar, hari ini kita ngobrolnya tentang politik. Ya. Oke. Bukan soal pemerintah. Gitu. Pak Zaki, ya. Golkar ini selama kepemimpinan Bapak dari tahun 2020 ya? 2020. 2020. Nanti kan pemilu kan 2024 nih. Ya. Kursi Golkar itu agak terpuruk, Pak, di tahun 2019. Ya. 6 kursi kalau nggak salah. Ya, betul. Kira-kira targetnya berapa untuk itu? Ini salah satu tugas saya yang dibebankan oleh Ketua Umum untuk meningkatkan jumlah perolehan suara Partai Golkar di Jakarta. Okay. Kita tahu 2019 hanya mendapatkan 6 kursi dari pemilu sebelumnya 2014 yang 9 kursi. Turun 3 ya? Turun 3. Kemudian 6 kursi ini juga mewakili dari 6 dapil. 6 dapil. Jadi dari 10 dapil yang ada, kita ada 4 dapil yang tidak ada perwakilannya. Nah, maka dari itu challenge-nya atau tantangan untuk kemudian menambah suara Golkar ini sangat luar biasa. Maka dari itu kerjanya ya sudah harus dari sekarang. Kerjanya sekarang dan butuh effort luar biasa pastinya. Persis. Dari seluruh kader Golkar yang ada di DKI Jakarta. Bapak kalau nggak salah menargetkan naik 100%. Ya, dari minimal, 6 menjadi 12 minimal. Menjadi 12. Syukur-syukur bisa lebih dari 12 ya. 3 kali lipat. Apa yang dilakukan Bapak? Oke, jadi sekarang ini tahapnya sudah kepada bakal calon anggota legislatif yang kita sebut fungsionaris. Fungsionaris ini sekarang di setiap dapil ada 200% dari jumlah kuota yang ada di setiap dapil. Setiap dapil itu ada 10 orang rata-rata, ya berarti ada 20 orang. Nah, 20 dari 20 ini nanti kita seleksi menjadi 15 orang. Setelah itu tahun depan kita seleksi lagi menjadi 10 orang. Yang sudah fix menjadi calon anggota legislatif. Dari situlah, mulai dari sekarang sebetulnya, dari kemarin mereka mendaftarkan, mereka harus mempromosikan Partai Golkar di tengah masyarakat. Harus mensosialisasikan program Golkar di tengah masyarakat sebelum program mereka masuk. Jadi ini kayak open bidding lah ya. Siapa aja bisa daftar jadi bakal calon legislatif Partai Golkar. Nanti dalam perjalanannya akan ada tes-tes yang memang mengharuskan mereka, mewajibkan mereka melakukan tadi seperti sosialisasi, kemudian rekrutmen anggota baru dan lain sebagainya. Itu efektif, Pak, untuk menggerakkan mesin partainya Golkar di seluruh dapil tadi. Alhamdulillah sekarang konsolidasi dari tingkat kota kabupaten sampai ke tingkat kelurahan sudah selesai 100%. Artinya jajaran kepengurusan sampai tingkat kelurahan itu sudah selesai semua. Nanti akan ada tingkat RT RW dan juga Pokar. Sebagian besar bakal caleg itu adalah pengurus.
Ada yang pengurus, ada juga yang bukan pengurus. Newcomers gitu. Ada yang newcomers, ada yang memang caleg beberapa periode sebelumnya. Oke. Itu ada juga yang incumbent juga. Incumbent juga. Jadi 10 kali 10 minimal 100 lah. Ya. Mereka akan bergerak. Belum juga nanti ada pengurusan sampai tingkat RT RW. Ya. RT RW ya? Iya. Karena kan nanti basisnya TPS. Oke. Jadi kita harus siapkan saksi di seluruh TPS, minimal 2 orang, maksimal 3 orang per TPS. Dan dari saksi-saksi itu yang mereka juga bagian dari kader Partai Golkar yang harus memiliki KTA. Oke. Dan kewajiban mereka ya tadi, di setiap TPS itu mereka menjadi vote getter buat Partai Golkar. Ya. Dari lingkungan terkecil dulu, keluarganya, temannya di lingkungan itu sampai nanti lingkungan RT RW-nya. Oke. Itu dari sisi manpower-nya lah ya, Ya. manpower. Ya. Bakal caleg, pengurus. Tapi dari sisi program itu apa Golkar ini? Oke, kalau menarik ke warga Jakarta ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat program Golkar ini, apalagi selama pandemi 2 tahun berjalan ya, itu sangat luar biasa sekali. Bantuan sosial, bantuan ke masyarakat sangat luar biasa. Belum lagi sekarang ini banyak sekali program-program yang mengikut sertakan masyarakat. Salah satunya adalah program bantuan UMKM. Oke. Terus masalah kreativitas generasi muda. Ada lomba foto, lomba video pendek. Jadi banyak sekali kegiatan program Partai Golkar yang melibatkan masyarakat banyak. Oke. Targetnya itu nanti milenial, Gen Z itu Golkar itu dari dulu punya pemilih tradisional yang memang mature voter. Tapi sekarang kita juga mulai membuka kepada generasi baru nih, milenial, Z sampai dengan yang anak-anak pemilih pemula nanti. Tentu saja memakai program-program yang sesuai dengan mereka. Termasuk bakal calegnya juga anak mudanya banyak nggak? Banyak. Berapa persen? Komposisinya hampir 75% anak-anak muda. Wow. Berarti di bawah 40 tahun? Around under 40. 75% ya, muda semua ya. Ketua juga muda gitu. Ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang ketuanya nih. Ya. Bapak ini kan berangkat dari Tangerang ya? Ya. Bukan tinggal di wilayah DKI. Oke. Tapi Bapak ini sebagai partai meskipun suaranya di DPRD cuma 6. Ya. Ini ibaratnya bunga nih, bunga kuning ini. KIB kemarin udah pada datang tuh. Siap mengusung Bapak sebagai calon gubernur DKI gitu. Ya. Bapak kira-kira untuk maju sebagai calon gubernur DKI udah firm kah? Sebagai ketua Golkar, yang pertama saya berikan tanggung jawab, target dan lain sebagainya. Nah, berikutnya dari nanti kemampuan saya mencapai target itulah yang akan menjadi penentu apakah saya maju sebagai gubernur DKI Jakarta atau tidak. Jadi memang kalau ditanya apakah firm, kalau dilihat dari background, dari CV saya gitu ya, sekarang aja udah eksekutif, bupati 2 periode. Terus kemudian juga memang dari sebagai kader Golkar dari tahun 92 saya udah jadi kader Golkar. Pada saat ini pun menjabat sebagai ketua DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta. Yang sebelumnya 3 periode ketua Golkar Kabupaten Tangerang. Nah, kalau bicara kok bisa ya dari Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang loncatnya ke DKI. Nah, itu tuh loncat. Sebetulnya saya bukan ketua Golkar pertama yang melakukan itu. Gitu. Ada dulu ketua Golkar DKI yang sebelumnya. Patternnya persis seperti saya. Bupati Tangerang, kemudian ditunjuk menjadi ketua Golkar DKI. Namanya Bapak Haji Tajusobirin. Ya, jadi sebetulnya pattern ini nggak asing di Jakarta. Gitu. Jadi dan ini memberi semangat juga kepada kader-kader di Jakarta bahwa sekarang ketuanya adalah seorang eksekutif bupati yang sudah menjabat 2 periode di Tangerang. Jangankan Tangerang, Pak, Solo aja bisa masuk, Pak ya. Logikanya itu bagaimanapun nanti kita serahkan kepada yang di atas. Nah, kira-kira nih sebagai orang Tangerang asli Bapak nih kan, ya. Terus masuk DKI gitu tuh. Kira-kira nanti ada
Tantangannya pasti, challenge-nya pasti berbeda antara Tangerang, Provinsi Banten dengan DKI. Tapi secara atmosfer hampir tidak ada bedanya. Orang Tangerang kerja di Jakarta banyak, orang Jakarta main ke Tangerang dan juga tinggal di Tangerang juga banyak. Bahkan sekarang lebih didominasi yang migran dari Jakarta itu, yang pindah dari Jakarta itu ke Tangerang juga banyak. Gitu. Jadi urban itulah yang... Urban itu udah hampir tidak ada batasnya. Di wilayah Jabodetabek ini hampir tidak ada batasnya. Dan rasanya ngelola DKI dengan anggaran segitu gedenya berkali-kali lipat. Pasti ada tantangan yang berbeda. Dengan keterbatasan apapun yang terjadi di tingkat 2 ya, Kabupaten Tangerang dengan tingkat provinsi sebesar Jakarta. Itu pasti berbeda. Tapi saya punya keyakinan dan pemahaman termasuk juga akademik bahwa saya bisa melakukan itu. Nih kira-kira nih, Gunars, kita pengen denger nih program apa yang mau ditawarkan nanti dong visi misinya. Tunggu minimal bocoran dulu. Tunggu Pak Gubernur yang sekarang juga selesai dulu dan tunggu tiket. Tapi paling tidak begini. Melihat DKI gini lah. Kalau kita bicara apa yang terjadi di Jakarta dan di Tangerang, semua hampir sama. Masalah macet, banjir, polusi udara, kemudian sampah. Layanan air bersih perpipaan. Itu semua sama dan ditemukan juga di Tangerang. Bukan ditemukan, menjadi masalah juga di Tangerang. Di Tangerang ini alhamdulillah sekarang cakupan layanan air bersih, air minum perpipaan kita sudah hampir mencapai 60% dari household ataupun rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian bicara mengenai macet, ini juga harus terintegrasi dengan daerah sekitarnya. Kalau Tangerang kan ada Tangerang Kota, ada Tangerang Selatan, dia harus terintegrasi. Bagaimana jalanan di kabupaten misalkan besar, tiba-tiba di kota kecil, atau sebaliknya, di kota besar di kabupaten kecil. Nah, kita harus bicara antar daerah. Begitu juga dengan Jakarta, harus bicara dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat mengenai kota-kota di sekeliling Jakarta. Banjir ini akan banyak program yang sebetulnya sama inti pokok permasalahannya dengan yang ada di Tangerang. Jadi tidak akan lebih dan tidak akan keluar dari program prioritas itu nantinya. Ya. Jadi pengelolaannya sebenarnya ya sama seperti tadi. Ya, hanya volumenya aja yang lebih. Tapi Jakarta ini adalah etalasenya Indonesia nih Pak. Ya. Jadi orang melihat dari luar sana tahunya ya Indonesia Jakartanya dulu. Pasti akan ada sesuatu yang harus jadikan benchmarknya gitu loh. Jakarta tetap akan menjadi pusat perdagangan, pusat ekonomi, bisnis, dan juga mungkin pusat budayanya Indonesia, ya, dengan kemajuan teknologi dan segala macamnya. Nah, itu akan menjadi DNA-nya Jakarta sekarang, walaupun bukan lagi ibu kota negara. Walaupun bukan ibu kotanya. Jadi nanti gubernurnya akan lebih kelihatan tuh, karena presidennya ada di sana, Pak. Ya, paling tidak tanggung jawab sebagai gubernur ini ya memang harus dilaksanakan. Betul. Jadi bisnis, budaya, segala macam. Perdagangan semua ada di sini. Termasuk digitalisasi Indonesia mungkin mulainya dari Jakarta. Kemungkinan besar kemacetan berkurang nanti, Pak. Ya mudah-mudahan juga seperti itu. Karena ada impact pembangunan yang ada di Kalimantan yang nanti mungkin akan terbawa ke sana. Ya. Nah kira-kira karena Bapak ini udah paham segala macam persoalan Tangerang dan juga nanti diaplikasikan di ibu kota, serasanya sih juga nggak jauh-jauh beda gitu. Ya. Ini restu dari ketua umum gimana nih? Untuk saat ini ketua umum tadi ada tes yang harus saya jalani. Oh gitu. Dan itu harus saya tuntaskan. Sebelum ada pilkada kan ada pilpres sama pileg terlebih dahulu. Gitu. Tesnya 100% jumlah kursi naik. Ya, dan pilpres harus menang. Gitu. Pilpres waktu itu DKI penyumbang. Masih kita tetap dengan keputusan kita hanya mencalonkan satu orang calon presiden Partai Golkar, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Belum berubah ya. Jadi PR-nya itu sesuai amanat Munas juga dan Musda kita. Jadi kerjanya nih banyak nih Pak nih. Ya. Memenangkan kader-kadernya di level DKI, caleg-caleg, kemudian memenangkan Pak Erlangga umum juga sebagai itu gitu. Ya, maka dari itu saya lebih baik konsentrasi terhadap tugas pokok saya dulu itu. Dua, makanya nggak nyalon legislatif. Nggak nyalon ya, karena udah sampai situ ya. Rasanya sih
match nanti tuh. Ketua umumnya maju, ketua DKI-nya juga maju gitu. Soalnya periode yang lalu kan DKI kan nggak ngusung, nggak sempat ngusung kan Pak itu. Kira-kira nih Pak nih, kalau maju nih, pasangan Bapak yang paling ideal tuh laki atau perempuan ini? Wah, nanti kita lihat lah. Yang pasti punya kemampuan dan pemahaman terhadap tata pengelolaan pemerintahan. Entah itu dia di eksekutif atau dia di legislatif. Nah, itu paling penting yang pertama. Karena untuk provinsi sebesar Jakarta, kita berdua walaupun nanti saya punya wakil gubernur atau saya jadi wakil gubernur, harus saling memahami dan melengkapi untuk kemudian bekerja sama sesuai dengan visi misi kita membangun Jakarta. Kalau begitu, dengan begitu artinya orang yang nanti berdampingan harus paham dan punya pengalaman mengelola daerah. Mengelola daerah harus paham itu ya. Ya. Bukan ya menang secara public figurnya aja ya. Ya, populer kalau tapi paling tidak dia punya kemampuan untuk. Kalau syukur-syukur public figure dan punya kemampuan. Ya, lebih bagus lagi dan sempurna. Gitu. Nah, Tribuners, saya mau tanya kepada Bapak Jaki lagi nih. Kira-kira lawan terberatnya siapa ini? Pak Anies kan rasanya akan maju ke level atas nih. Kita belum bisa bicara sekarang deh, atau berandai-andai. Semua juga masih punya peluang kok di Jakarta. Saya sendiri juga sadar dan paham bahwa elektabilitas dan popularitas saya masih sangat rendah kalau di Jakarta. Kecuali kalau untuk ke Banten. Oke. Tapi Bapak lebih prefer di Jakarta ya? Golkar dibelah ya? Bukan dibelah ya, dibagi tugas. Sementara sebagai kader saya ditugaskan di Jakarta ya. Jadi ibu yang sana itu nanti di Banten. Ya mungkin. Tangsel. Mungkin. Kan waktu itu nanti keputusan DPP lah. Oke. Pak Jaki, ini ngobrol soal lagi kan Pak Anies selesai di bulan Oktober ini. Kan harus ada penjabat itu ya. Masih butuh berapa tahun itu? 2 tahun? Hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun setengah ya. Nah ini harapan dari Golkar itu apa nih Pak? Seorang penjabat. Harapannya ke depan Kemendagri ini bisa memilih PJ Gubernur untuk Jakarta yang juga paling tidak dia punya visi misi dalam 3 tahun pengelolaan anggaran di daerah Jakarta ini, di APBD Jakarta. Jadi harus ada arah Jakarta selama 3 tahun anggaran ini mau dibawa kemana. Nah karena ini merupakan tanggung jawab PJ Gubernur nanti. Oke. Ya. Kan ada usulan juga nih supaya Dewan Legislatifnya itu juga berkontribusi mengusulkan calon ke Presiden. Kira-kira Golkar sendiri ini sebetulnya hak prerogatifnya Presiden dan Kemendagri untuk penunjukan itu, tapi paling tidak kriterianya ini satu sosok yang paham juga tentang Jakarta. Kenapa? Karena itu tadi kami juga berharap sosok ini punya visi misi dalam membangun Jakarta selama masa kepemimpinannya. Oke. Walaupun ada setiap tahun ada evaluasi itu. Setahun evaluasi, 6 bulan ya, per 6 bulan evaluasi, bisa setahun bisa diperpanjang kembali gitu ya. Persis. Harapannya bisa bekerja dengan lebih baik meskipun dia penjabat. Dan lebih baik lagi dia kalau punya visi misi selama 3 tahun bisa itu. ya? Harus bisa. 3 tahun. Ya. Lumayan panjang nih. Terakhir nih Pak, saya ini duduk di belakang foto besarnya Pak Harto. Kebetulan ini ruangan namanya ruangan Pak Harto. Oh, ruang Pak Harto ini ya? Ya. Di Golkar DKI ini setiap ruangan memang merepresentasikan Presiden Indonesia. Jadi ada ruangnya Pak Soekarno, ada ruangnya Pak SBY, Pak Harto, Pak Habibie, bahkan Ibu Megawati juga ada. Termasuk ruangan Pak Jokowi. Ada ya? Ada ruang Pak Jokowi. Jadi seluruh presiden diberikan apresiasi seperti ini. Persis. Tapi kalau untuk Pak Harto sendiri, beliau dulu kan juga Pak Harto lah berjasa besar berjasa besar mulai dari sekretariat bersama Sekber Golkar sampai menjadi partai politik yang memang setelah eranya Pak Harto ya, setelah reformasi. Itu. Oke, Tribuners, demikian ngobrol-ngobrol petang kita dengan Pak Ahmad Zaki Iskandar. Semoga nanti apa yang dicita-citakan dan idamkan Partai Golkar dan khususnya Pak Zaki bisa sukses. Amin ya rabbal alamin.
Demikian Tribuners, sampai ketemu kembali. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua sehat dan sukses selalu. Ya, ingat masih ada COVID di sekitar kita. Protokol kesehatan masih harus kita terapkan. Oke, itu Mas Yulis. Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.